لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والبياني فقد عدني يا خير الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
وفضله إلى ليلة التمام حملي فلما استد يطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma wasilatan li arfa'id darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahtihi wal wafah. Amma ba'du. Jinabal kurma masyaihil al-izzat al-ajilla az-zu'afa min as-su'ada hatta al-afadil ma'ana al-kiram muhtaramin wal muhtaramat para alim, para kiai, wabil khusus kepada narasumber kita al-mukarram wabil khusus narasumber utama kita al-mukarram Aba Kiai Haji Fakul Huda, pembina muhasabah Sabtu Pagi yang kami hormati Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur saking Lasem, Al-Mukarram Abah Kiai Haji Tok Badawi yang kami hormati Saudara para kiai sanesipun asyadid, Bapak Ibu jamaah hasadat Sabtu Pagi di Masjid Manarul Walidain Sekolah Dasar Bina Anak Soleh Tuban. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pada pagi hari ini yang kita bisa bermuajah lagi setelah kurang lebih 2 tahun karena kita corona. Kita bersama hari ini dapat hadir untuk mengikuti acara peringatan Maulidul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah dan muhasabah Sabtu Pagi di Masjid Manarul Walidain SD Bina Anak Soleh yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga kita semua yang pagi hari ini dapat hadir mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu berupa keberkahan ilmu yang barokah dan manfaat di dunia wal akhirah. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkenankanlah kami membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan muhasabah Sabtu Pagi. Kemudian yang kedua, tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Qayyum saking Lasem Merbang, Jawa Tengah. Dan kita tutup pertemuan
peringatan Maulid Rasul dengan barokah doa yang insya Allah nanti disampaikan oleh Al-Mukarram Abah Kiai Haji Tom Badawi. Marilah muhasabah ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala niyyati salihah wa li najli barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahman Bapak Ibu jamaah, sebelum acara kita mulai, karena kita berada di dalam masjid yang mulia, dimohon dengan hormat para jamaah kita berniat iktikaf dan melanjutkan majelis taklim dengan konsentrasi mendengarkan isi pengajian, tidak bicara sendiri, agar niat iktikaf kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Marilah kita niat iktikaf bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dengan penuh khusyuk dan khudu marilah kita ikuti dengan seksama secara berurutan. Tausiah pertama yang akan disampaikan yang terhormat Al-Mukarram Abah Kiai Haji Fathul Huda, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Untuk yang sudah meninggal ini, mari kita bacakan Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang kedua, jamaahnya juga banyak yang sakit, yang tidak bisa menjadi manusia, karena stroke dan yang makin keluar. Mudah-mudahan yang sakit ini diberi kesabaran oleh Allah. Mari kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, banyak jamaahnya yang istiqomah sampai sekarang. Kita istiqomah mulai awal sampai sekarang. Ada Pak Haji Arifin, pesertanya tadi umurnya sudah 78 tahun. Pak Imam itu masih juga istiqomah. Mudah-mudahan yang istiqomah ini sampai husnul khotimah. Amin. Yang keempat, niki enten sing sehat jetnom, nggih enten sing pun sepuh tapi mokel. Mungkin karena sudah merasa tamat ngaji. Mudah-mudahan ini ditata oleh Allah dengan penataan yang sebaik-baiknya. Untuk yang ketiga dan keempat ini kita bacakan juga Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fase yang kedua, kerana kula ditugas mau dadi bupati pindah ke musola atau di masjid pendopo. Yang ngaji ini tambah pejabat. Tapi yang namanya penjabat itu nek londo menang sama londo. Nek londo kalah ya nggak melu londo. Jadi makasih sih tidak ada penjabatnya sama sekali. Yang ada paling yang asri tenanan pedine ning Gusti Allah, ora wedi bupati Pak Haji Anan ini. Dan Pak Didi mungkin Pak Didi. Yang mestinya seperti ini, ngaji itu tidak ada urusannya sampai bupati dan tidak bupati.
Karena besok itu yang ditanya nggak ada bupati Musofo nggak ono. Dan wedi nih bupati, itu khawatir termasuk orang yang syirik ya. Wedinya kok pada bupati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah yang sekarang ini fase ketiga di musola di masjid birrul walidain, ma'ruful walidain. Dan ini masih akan berubah lagi. Kalau masjid kita yang besar sudah jadi, nanti pindah ke sana lagi, dan insya Allah nanti kan sudah ada COVID lagi, jemaahnya bisa lebih banyak lagi. Yang paling saya harapkan ini Kiai Abdul Qayyum ini bisa memberi waktu secara rutin, meskipun rutinnya itu tidak tiap Sabtu. Bahkan ibu itu mengusulkan biasanya kan kita ada pengajian selafanan, tak barangkali Mbak Jamal ini kan sudah sepuh, udur, tidak boleh ngaos, itu kehendak ibu itu yang teruskan Gus Qayyum. Tapi saya tergantung pada beliau ini selafanan sekali ini. Karena apa? Kita ini kan ngaji ingin mendapatkan ilmu sekaligus nur. Kan kalau Rasulullah an-nur fauqan nur, berarti kan ada nur yang di bawahnya Rasulullah. Siapa? Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Siapa ulama itu? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Para asatid di sini kan tidak bisa merasakan bagaimana kita ketika mengajar dengan virtual, dengan daring. Baik itu pengamatan langsung maupun tidak pengamatan langsung, mau survei, hasilnya sangat minim. Bahkan kalau secara luas kita evaluasi lagi, radikal itu belajarnya dari buku, radikal belajarnya dari YouTube. Karena apa? Menurut subjektif saya, karena ilmu itu dah nur, al ilmu nurun. Kira-kira YouTube itu mengeluarkan nur apa radiasi? Ya saya sudah belajar YouTube nih, kangen Gus Qayyum ya, nyetel YouTube-nya Gus Qayyum, tambah ilmunya tambah, tapi kira-kira hidayahnya tambah apa tidak? Nurnya tambah apa tidak? Yang ini saya masih tanda tanya. Banyak orang yang pintar yang tidak benar, karena apa? Tidak tambah nurnya. Nah, istada ilman walam yashudan lam yalad minallah ila huda. Ini yang saya sering kenapa kita harus ada ngaji tetap muka dan sebagainya. Saya masih mengaku dengan nur ini. Itu nur fauqan nur. Kalau saya dulu menerjemahkan nur waktu masih ibtidaiyah sekolah itu al ilmu nurun, itu ya ilmu nurun untuk alasan supaya saya tidak belajar kalau sekolah itu untuk nurun kan gitu. Itu dulu. Tapi ya kita kan ya ini kan kita terjangkau nurun, ilmu itu adalah cahaya. Bagaimana cahaya itu bisa memantul kepada orang yang tidak punya nur? Maka narasumber saya minta itu Pak Rawi sudah sampai. Berikutnya siapa? Ulama yang alim yang ada benar merahnya dengan tuban. Gus Qayyum alimnya jelas dan tidak kita pertanyakan lagi. Ada kaitnya dengan tuban, menantunya orang tuban. Yang kedua saya minta nanti di Abuya Ar-Rosi Hashim. Ini kan juga pelaku thariqah dan ahli tasawuf. Bentengnya ahli sunnah wal jamaah, beliau juga menandungi wong tuban. Delalah wong tuban itu mantu-mantu di sengaling ya. Yang ketiga saya minta itu Gus Baha. Gus Baha itu kan ada kaitannya dengan sambalnya dengan tuban. Ini yang kita harapkan, kan dengan adanya orang tuban kita bisa setidak-tidaknya kita adalah sejalan dengan firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Itu pendekatnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita impikan ini
apa yang kita azankan ini dikabulkan oleh Allah. Demikian sambutan saya, bukan tausiah ya. Jadi saya ini pengantar sambutan narasumbernya juga Romo Kiai Haji Mansur Qayyum atau Qayyum. Kalau untuk sekedar melepas rindu jemaah muhasabah Sabtu pagi ini, ada sinau bareng hari Jumat pagi. Ini semuanya bisa ngikuti sekarang. Dulu kita batasi. Yang namanya sinau bareng karena merasa statusnya sama, di situ ada diskusi-diskusi yang pernah kita dengar, kemudian pelaksanaannya, kemudian wiridnya. Siapa saja bisa mengikuti sinau bareng Jumat pagi di Musola As-Sahadah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa. Selanjutnya marilah kita ikuti tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Qayyum saking Lasem. Alaihi falyatafaddal mashkura. Shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, para ulama, Kiai Haji Fathul Huda, Kiai Tomtomi Badawi, ini dari Snori, asli Snori. Hadirin hadirat jamaah muhasabah Sabtu pagi, semoga istiqomah, barokah, reboko, diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini pertama-tama kami akan menyampaikan satu hadis Nabi. Suatu ketika ada sahabat-sahabat Nabi sedang berembuk, siapakah Nabi yang paling hebat? Sahabat berdiskusi. Ada satu sahabat mengatakan yang hebat itu Ibrahim, karena Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasih Allah, sahabat dekatnya Allah, dicintai Allah. Maka ada satu sahabat mengatakan Nabi yang hebat Ibrahim. Satu. Kemudian satu lagi sahabat berucap, Nabi yang hebat Musa, karena Musa itu mendapatkan firman Allah secara langsung. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah memberikan komunikasi langsung kepada Musa alaihissalam. Maka Musa Nabi yang paling hebat. Ada lagi sahabat mengatakan Nabi paling hebat Isa, karena Isa itu ruhnya itu tiupan dari malaikat Jibril yang diistimewakan oleh Allah. Ruhnya Nabi Isa itu diistimewakan oleh Allah. Maka Isa paling hebat.
Ada sahabat mengatakan begitu. Ada lagi sahabat berucap, paling hebat adalah Nabi Adam, karena Nabi Adam itu Mustafa, manusia pilihan. Semua berembuk, Nabi keluar. Nabi kita keluar, Nabi kita mengatakan, aku mendengar ucapan kalian. Kalian ada yang menghebatkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam. Ketahuilah, wa ana akramul awwalin wal akhirin wala fakhra. Ketahuilah, saya tidak sombong, kata Rasulullah, sayalah yang paling mulia di antara semua manusia, sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Wa ana akramul awwalin, saya manusia yang paling mulia sejak manusia awal, wal akhirin, sampai manusia terakhir. Jadi Musa, Ibrahim, kemudian Isa, Adam, semua di bawah derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebanding dengan Nabi kita Muhammad. Maka kalau saudara mengaji burdah di bait 43, di syair burdah, sastra burdah, ada sastra, ada syair, faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Nah, itu syairnya, syair burdah bait 43. Faqad nabiyyin, Nabi kita itu mengungguli seluruh nabi. Nabi kita itu di atas seluruh para nabi. Fi khalqin, di dalam fisiknya. Fisiknya yang paling sempurna Nabi kita. Dari semua nabi, fisik yang paling sempurna Nabi kita. Wa fi khuluqin, akhlaknya. Nabi Adam tidak punya dosa, Nabi Isa tidak punya dosa, semua nabi tidak punya dosa, tapi tidak sesempurna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam fisiknya maupun akhlaknya. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, itu syairnya, bahwa semua nabi tidak bisa mendekati nabi kita, ilmunya tidak bisa mendekati. Wala karomin, rumonipun, dermawannya, mulianya, sahoknya, lomo, itu tidak bisa membandingi nabi kita, semua nabi. Maka nabi kita mengatakan, saya yang paling mulia sejak manusia pertama sampai terakhir, dan saya tidak sombong. Nah, kata pada kutip, saya tidak sombong. Maka pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membahas tentang mulianya Rasulullah. Akram itu yang lebih mulia. Dalam Al-Quran itu hanya 2 kali. Kata akram itu 2 kali. Ada Pak Akram, orang yang namanya Akram. Akram dalam Al-Quran itu 2 kali. Nah, 2 kali itu dalam Al-Quran, yang satu Allah, yang satu manusia. Allah disebut Akram. Coba Anda baca, Ikram wa rabbukal akram. Ikram, bacalah. Wa rabbukal akram, Tuhanmu maha mulia. Nah, di sini alirannya ulama, banyak membaca kitab menjadi mulia, mendapatkan karomah. Ulama-ulama itu karomahnya karena banyak membaca syariah, membaca ilmu,
membaca Quran, membaca hadis. Kalau pedagang itu juga bisa mulia dengan membaca. Dia membaca perkembangan harga. Tanpa membaca itu berbahaya bagi dia. Maka membaca itu membawa kemuliaan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu maha mulia. Sekarang tinggal kita ini membaca dengan bicara banyak mana. Membaca dengan bicara banyak mana saja. Banyak bicara. Kemudian berpikir, berzikir, itu harus gabung. Yatafakkarun, yazkurun. Berpikir, berzikir. Kalau berpikir itu menganalisa, kalau berpikir itu membaca. Maka dengan membaca, orang itu menjadi mulia. Apapun menjadi mulia. Sampai orang yang membaca Qul huwallahu ahad berkali-kali itu mulia. Sampai di negara Yaman ada orang membaca ayat kursi, itu dia nggak bisa membaca ayat kursi, bacanya ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Itu saja menjadi mulia di jalan. Itu karena membaca. Nah, yang kedua, akram dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya dua itu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Yang paling istiqomah mengaji. Alhamdulillah punya waktu untuk menuangkan waktu untuk ilmu. Ada waktu untuk berzikir, ada waktu untuk ilmu. Yang paling baik untuk sehat itu zikir dan ilmu. Itu paling sehat. Waktu yang paling sehat adalah zikir dan ilmu. Jadi nanti kata Rasulullah, memberi hidayah satu orang saja itu lebih mulia daripada bersedekah satu ekor unta yang berwarna merah. Jadi Anda mengajak satu orang nanti, mengajak satu orang, Anda sudah melakukan sedekah melebihi satu ekor unta yang berwarna merah. Nanti mengajak dua orang lagi, mengajak tiga orang lagi untuk muhasabah, itu harus ada kepribadian untuk mengajak. Karena apa? Karena semua dakwah itu dibebankan pada semua muslim, bukan hanya untuk para kiai. Jadi dakwah itu untuk semua. Jadi saudara ini berkewajiban untuk mengajak orang ikut muhasabah. Karena apa? Itu tugas muslim sebagai dakwah. Ini banyak salah paham, pikiran dakwah itu tugasnya kiai. Bukan. Mengajak satu orang untuk mengaji luar biasa. Itu pensiun Anda di akhirat. Bisa mengajak tiga orang, selama tiga orang itu ngaji, Anda sakit, Anda dapat pahala. Karena apa? Mengajak orang haji, pas Anda sakit, Anda ikut dapat pahala. Itu karena takwa. Nilai-nilai ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Rasulullah itu melengkapi dua-duanya dalam membaca, meskipun beliau itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tetapi semua murni wahyu, Al-Qurannya dibaca, doa dibaca. Karunia Nabi ini, mulianya Nabi ini saya bagi menjadi satu. Nanti ini ya dikaji. Satu kemuliaan Nabi itu adalah, pertama adalah, yang pertama adalah syafaat. Yang kedua bisyarah. Yang ketiga inayah. Yang keempat tarbiyah ruhiyah. Yang kelima kafarah. Nah,
Ini nanti yang kita kaji, kajiannya cukup rumit nanti ya. Pertama, Nabi kita mulia itu karena syafaatnya bercabang. Coba kita angan-angan cabang-cabang syafaat. Kita tidak bisa berdoa hanya ya Rasulullah mohon syafaat, kan tidak. Tapi kadang syafaat melalui ulama, syafaat melalui orang tua, syafaat melalui orang dhaif, orang lemah, syafaat melalui orang yang dianiaya. Ini syafaat, namanya Rasulullah membagi syafaat. Ini ada cerita ini. Abdullah bin Abbas disebutkan dalam satu kitab karya seorang menteri bernama Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah itu seorang menteri mengarang kitab namanya Al-Ifsah. Itu ada kitabnya Al-Ifsah, karya seorang menteri besar dalam sejarah Islam. Ibnu Abbas itu punya anak meninggal dunia, mati. Kemudian Ibnu Abbas menyuruh seseorang, coba lihat di luar sudah berapa orang yang siap menyolati. Akhirnya dilihat sudah 40 orang. Maka dilaporkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang siap menyolati sudah 40 orang. Ingat-ingat, sholat jenazah paling sedikit berapa? Kalau usahakan 40 orang, usahakan paling sedikit 40 orang. Sudah ada berapa yang siap menyolati anak saya? 40 orang. Alhamdulillah, karena Rasulullah mengatakan setiap muslim yang meninggal dunia disolati 40 orang maka mendapatkan syafaat. Nah ini, maka mendapatkan syafaat. Jadi Rasulullah membagi syafaatnya itu bukan hanya melalui Rasulullah, tapi melalui sholat jenazah. Ada lagi, ketika saudara istisqa, pernah istisqa di sini? Pak udah sholat istisqa, bukan cukup air hujan, air cukup terus ya, tidak pernah istisqa ya, karena cukup terus airnya ya. Alhamdulillah. Istisqa itu disunahkan membawa kerbau, membawa sapi, membawa bayi yang menyusui, membawa orang-orang tua yang sudah payah ahli sholat. Karena Rasul mengatakan 3 makhluk ini adalah penangkal musibah. 1, syuyukhul ruk'ah, orang-orang tua yang ahli sholat. Orang-orang tua yang ahli sholat yang kadang-kadang wiridannya gak fasih itu Masya Allah Pak, jangan diremehkan Pak. Gak fasih tapi di sisi Allah itu orang-orang mulia. Daripada kita yang fasih dungannya gak mandi. Kita ini yang fasih belum tentu dungannya mandi. Yang tua-tua itu kadang bacanya Quran agak gimana ya, itu Masya Allah, itu penangkal musibah. Yang kedua, atfalul hudda, bagi yang menyusu. Yang ketiga, bahagi merutak, binatang-binatang yang berumput. Nah, 3 ini menjadi syafaat. Jadi syafaat itu dibuat cabang oleh Nabi. Ada cabang binatang, ada cabang anak kecil, ada cabang orang tua. Maka di dalam tradisi Nahdlatul Ulama ada tawassul. Inilah tidak bisa terbantahkan tawassul dengan dasar ini. Jangankan manusia, binatang saja dipakai tawassul. Hadisnya sahih. Jadi kenapa kita tawassul dengan para ulama?
Kenapa kita tawasul dengan para wali? Jangankan para wali, tawasul dengan binatang. Karena dengan binatang ini terhalanglah musibah. Allah membatalkan tidak menurunkan azab karena ada 3 makhluk ini. Ini namanya syafaat. Ini mulianya Rasulullah membagi syafaat bercabang-cabang. Yang kedua adalah inayah, perhatian. Ini khususnya orang yang banyak hutang. Ini yang banyak hutang. Nanti Masya Allah itu ada dana hutang, sakit, kemudian rumah tangga yang sewu mendekati broken home atau shikok, perpecahan, kemudian masalah-masalah ekonomi, problematika hidup. Itu ada kasus begini diceritakan oleh seorang hakim besar, bukan hakim ya, pengacara, ulama ahli sunnah, namanya Yusuf An-Nabhani. Itu pengacara di Beirut, menulis sebuah buku berjudul Syawahidul Haq. Itu cerita ada orang bakul minyak wangi. Ada bakul minyak wangi. Kalau di sini di jalan apa itu? Pemuda, jalan Pemuda. Kutoarjo, enggak? Kutoarjo, di jalan Pemuda, Kutoarjo ya. Kampung Arab, Kampung Arab. Itu kata abah saya zaman Belanda, itu sepak bola yang paling terkenal zaman Belanda itu dari Tuban, orang-orang Arab, namanya As-Shabab. Zaman Belanda sepak bola yang pertama itu yang terkenal di Indonesia As-Shabab, itu sepak bola Arab, namanya As-Shabab. Kalau sepak bola di Arab Saudi yang pertama kali memperkenalkan itu Pak D saya sama Ki Jawari Kencang. Pak D saya Mahfud sama Ki Jawari abahnya Pesantren Kencang. Itu mondok Mekah melatih bal-balan orang Saudi. Jadi mondok dan melatih bal-balan. Jadi membawa, kata Ki Jawari cerita ke saya, nyuwun sewu Gus, Mekah dari kertas bal, Saudi dari kertas bal, pulau Sakonco bal-balan dari Saudi, lebih pemerintah Saudi ngerti bal-balan. Jadi bal-balan Saudi itu pertama kali dari Indonesia. Dari Indonesia, Ijawari itu ini melatih bal-balan. Nah, ada bakul minyak Pak, hutangnya itu banyak sekali. Terus membaca sholawat malam Jumat. Kalau malam Jumat itu sholawat ya, jangan pakai ini saben malam Jumat ahli kubur balik di Oman. Itu boh dari kitab apa itu? Ada ya, saben malam Jumat ahli kubur mulai di Oman. Jadi kan pernah nggak kedatangan keluarga malam Jumat itu kan dari mana sebetulnya kita tidak tahu gitu. Nah ini orang ini dililit hutang, mimpi setelah baca sholawat terus mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah bilang, kamu ke rumahnya Ali bin Hasan. Ali bin Hasan menteri. Kamu nanti dikasih minta uang 400 dinar untuk melunasi hutangmu, padahal hutangnya 600, punya hutang 600 dinar. Tapi Rasulullah dalam mimpinya merekomendasikan kamu nanti ke rumahnya orang namanya Ali bin Hasan, nanti kamu minta uang 400 dinar. Paginya cari rumahnya Ali bin Hasan, ketemu. Ini di Baghdad, di Irak. Begitu ketemu Ali bin Hasan itu keluar. Loh, kamu ya? Kamu saya tunggu-tunggu. Saya juga mimpi bertemu Rasulullah, disuruh
memberi kamu uang 400 dinar. Kok bisa? Tanpa WA, tanpa SMS. Yang punya hutang juga diperhatikan Nabi. Kamu datangi Ali bin Hasan, terimalah uang 400 dinar. Ali bin Hasan juga di mimpi bertemu Nabi, kamu kasih penjual minyak itu 400 dinar. Masya Allah. Ingat-ingat ya, rekomendasi Nabi hanya memberi berapa? 400 dinar. Begitu ketemu Ali bin Hasan, dikasih ini 400 dinar sesuai petunjuk Nabi. Saya tambah 600 dinar sebagai pembelian saya pribadi. Kira-kira mau enggak kalau gitu? Mau enggak? Ini orang enggak mau. Jangan. Nanti malah enggak berkah. Persis saja petunjuk Nabi. Karena Nabi itu dalam mimpinya, saya hanya terima 400 dinar. Sedangkan penjenengan juga disuruh memberi saya hanya 400 dinar. Beri itu saja, jangan ditambah. Akhirnya tidak mau ditambah, tetap menerima 400 dinar. Terus diterima, dibayarkan hutang 200, yang 200 untuk buka toko. Dalam waktu beberapa bulan hutangnya itu 600 dinar lunas, masih punya toko, masih punya dagangan. Luar biasa. Ini berkahnya mimpi bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang punya sulit ekonomi masih diperhatikan oleh Nabi. Bagaimana kunci bertemu Nabi yang paling mudah? Itu ada satu tobaqat, saya baca dalam ensiklopedi Thariqah Syadiliyah, tobaqat ulama Syadiliyah, tobaqat Awliya Syadiliyah, ensiklopedi wali-wali madhab aliran Syadiliyah, Thariqahnya Syadiliyah. Ini bacanya Syadiliyah ya, bacanya kan. Nah, itu pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali. Berapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim berapa? 5 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali. Kemudian bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Kemudian ini yang terakhir, Allahumma, ya, bisa direkam, Allahumma bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad, arini wajah Muhammadin, arini, perlihatkan kepada saya wajah Muhammad, halan sekarang juga, wa ma'alat kemudian. Ini kalau dibaca menjelang tidur, nanti itu akan dimudahkan Allah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim berapa kali? 5 kali. Kemudian bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 5 kali. Kemudian Allahumma bihaqqi Muhammadin arini. Arini itu kalau dulu film bioskop, arini kereta lelap dulu. Ada kan film bioskop gitu ya? Ada bagus tuh kalau dia film bioskop ya. Saya dulu itu Pak Uda, masa muda saya itu senangnya itu celana jeep. Saya pakai celana jeep, pakai topi. Karena kalau ngaji di ayah saya itu ngajinya itu bebas. Kalau ngajinya ayah saya itu ngaji Fakir Lanita, kan ngaji ke ayah saya juga. Di Fakir Lanita itu ngaji ke ayah saya 4 tahun. Nah itu
dekat sekali. Kemudian Ki Jafar yang disebutkan tadi haji ke ayah saya 2 tahun, itu juga haji akhirnya dekat dengan ayah saya sampai Ki Jafar ya menjadi pripean ya dengan apa itu ibu saya. Jadi kami sudah pisahan dulu Bang Uda. Jadi Ki Jafar istri dengan ibu saya itu pisahan, sudah sepupu, terus apa itu anaknya Ki Jafar jadi adik saya, Rozin itu menjadi anak angkatnya Kisah Mahfud. Kisah Mahfud adiknya ibu saya, adik kandung. Nah itu Rasulullah Masya Allah dimudahkan, kita membaca itu dimudahkan. Nanti mimpi diulang lagi, jangan sampai putus. Setiap menjelang tidur baca itu, daripada baca-baca yang lain. Itu dibaca, dimudahkan oleh Allah urusan-urusan kehidupan melalui perhatian Nabi, inayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua. Yang ketiga adalah bisyarah. Nabi kita itu memberi kabar gembira. Suatu ketika ada wanita kena penyakit epilepsi, ayam, tahu ya, ayam. Wanita ini minta doa kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan kami sembuh. Saya punya penyakit ayam, saya punya penyakit epilepsi. Apa kata Nabi? Bu, pilih mana bu? Tidak sembuh tapi masuk surga, atau sembuh belum tentu surga. Pilih mana? Jangan pilih sembuh masuk surga. Tapi Rasulullah itu memilihnya dua. Bu, penjenengan epilepsi ayahnya tuh sering kumat. Saya doakan sembuh, tapi belum tentu masuk surga. Tapi kalau sabar tidak sembuh, saya jamin surga. Masya Allah. Ada wanita itu, wanitanya kulit hitam. Ini kira-kira kalau wanita sekarang pilih mana? Dijamin masuk surga tapi tidak punya uang, atau punya uang belum tentu masuk surga. Yang pilih punya uang masuk surga. Nah ini pilihannya cuma dua. Akhirnya wanita ini menjawab, ya Rasulullah, saya pilih tidak sembuh gak apa-apa, asal masuk surga. Akhirnya MUU dengan Rasulullah kesepakatan. Ini wanita tetap sakit, epilepsinya gak sembuh, tapi dijamin tiketnya surga sudah dipegang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya wanita ini minta satu tambahan. Begini Rasulullah, meskipun saya tidak sembuh, doakan kalau saya pas kumat ayam epilepsi, doakan aurat saya tidak terbuka. Nah itu saja. Akhirnya Nabi, ya kalau itu saya kabulkan. Saya doakan kamu tetap mengalami epilepsi, tapi setiap kambuh auratnya tidak terbuka. Akhirnya wanita ini masuk surga. Masuk surga. Bisyarah, kegembiraan dari Nabi. Ada lagi akasah, dijamin masuk surga. Sampai ada kitab berjudul Mubasysyarun bil Jannah, Mubasysyarat bil Jannah. Orang-orang yang dijamin masuk surga laki-laki, Mubasysyarun bil Jannah, satu jilid besar. Kemudian Mubasysyarat bil Jannah, wanita-wanita yang dijamin masuk surga, satu jilid besar. Itu ada dua judul penelitian. Nah, jadi Nabi itu memberi kabar gembira. Sudah berapa itu? 3 ya. Pertama pembagian syafaat bercabang-cabang. Yang kedua adalah perhatian Nabi. Yang ketiga adalah kabar gembira dari Nabi. Yang keempat,
Nah, ini tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa dari Nabi, yaitu terapi. Nah, ini terapi penting. Ada satu profesor yang masih hidup sekarang, tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, namanya Profesor Dr. Rotib An-Nablusi. Bisa diklik nanti, Profesor Dr. Rotib An-Nablusi itu punya karya-karya ilmiah, diantaranya Mausu'ah Asma'illah Al-Husna, tentang kajian Asmaul Husna secara ilmiah, sampai 3 jilid besar. Ini bagus sekali kalau kaji tasawuf, kemudian setiap pertemuan kajian Asmaul Husna itu dari Allah, kemudian Ar-Rahman, dari ini Ar-Rahim, itu ada kajiannya khusus sampai 3 jilid besar. Ternyata di situ ada terapi begini. Kalau manusia mengalami, penyakit komplikasi, penyakit paru-paru itu kan bahaya, tapi lebih bahaya rupa-rupa. Itu lebih bahaya. Nah, ada orang itu diterapi dengan terapi Asmaul Husna. Di situ disebutkan syu'urul mu'min bi anna Allaha qadir muqtadir, yaitu seorang mukmin dalam jiwanya ada rasa. Nah, ini yang paling sulit, menanamkan rasa Allah itu maha kuasa menciptakan di luar nalar manusia. Itu kalau diingat terus, penyakit yang berat itu bisa hilang. Dalam terapi Asmaul Husna. Nah, syu'urul mu'min, orang mukmin merasakan Allah itu maha kuasa tanpa batas, yang tidak dimampui oleh dokter, tidak dimampui oleh medis. Allah bisa menyembuhkan, tidak dimampui oleh semua ilmuwan, bisa terjadi, tidak dimampui oleh para ulama, bisa terjadi. Nah, ini terjadi, ada satu kasus orang kena penyakit paru-paru rusak, paru-parunya rusak. Bahasa Arabnya paru-paru itu ri'ah, paru-parunya rusak. Akhirnya dilakukan biopsi. Biopsi itu dalam bahasa Arabnya itu khosrah. Dilakukan biopsi dalam bahasa Arabnya itu khosrah. Nah, biopsi ini diambil dari paru-paru, sampel elemen yang diambil, kemudian untuk dilakukan pengecekan di laboratorium. Laboratorium itu bahasa Arabnya makhbarah, laboratorium. Nah, ini dilakukan biopsi di Inggris, Britania. Akhirnya ada tashkhis, taklid, yaitu diteliti, kemudian tashkhis, diagnosa, menunjukkan bahwa penderita paru ini sudah tidak bisa diatasi lagi. Sudah tidak bisa diatasi lagi, satu-satunya jalan harus cangkok paru, transplantasi, zar'ur ri'ah, transplantasi paru, harus dilakukan cangkok paru di Amerika. Nah, tapi hasilnya 30%, 20%, 80% gagal, 20% berhasil. Harus dibawa ke Amerika, harus dilakukan cangkok paru. Kemudian nyerah deh, jatahnya ke Amerika. Tapi subhanallah,
Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Menguasai, Allah Maha Bisa, Allah Maha Bisa. Itu terus ya. Allah Maha Bisa, Allah Maha Bisa, Qadir, kuasa, Muqtadir, bisa, kuasa. Terus sampai dijiwai terus. Nah, penyakit itu hilang, sempurna, sembuh. Ini namanya kekuatan Asmaul Husna. Dan siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Allah, doa Nabi Ibrahim, tapi ini dibaca oleh Nabi karena yang menerima Rasulullah SAW. Al-Quran mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfi, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Dan jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Ini namanya adalah apa yang disebut tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa. Pendidikan jiwa. Ini juga kemuliaan dan lumonipun Rasulullah. Ilmunya dibagi sampai begitu. Sampai begitu Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah kafarah, penebusan dosa. Rasulullah menginformasikan penebusan dosa. Ada orang yang punya penyakit demam, sakit demam, matur pada Rasulullah SAW. Rasulullah, saya tidak demam. Apa kata Rasulullah? Kafarah, menghapus dosa. Demam kena duri itu ya, kena duri, kena beling, kemudian kita bersabar mencari pahala dari Allah, itu penebus dosa. Akhirnya orang ini mendoakan dirinya supaya demamnya tidak hilang. Ada sahabat Nabi yang berdoa demamnya tidak hilang, supaya dosanya hilang terus. Tapi ini kita jangan ya, nggak berani kita ya, kita nggak berani ya. Ini ada sahabat Nabi berdoa, ya Allah jangan hilangkan demam saya, karena Nabi mengatakan demam dengan sabar menebus dosa. Maka saya senang demam ini jangan hilang ya Allah. Maka seumur hidup demamnya hilang. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ingin dosanya ditebus oleh demam. Subhanallah, hadis sahih. Jadi Nabi itu luar biasa karomnya, romo, sampai memberi bisyarah, inayah, syafaat, kafarah, itu dituntut semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini namanya pelajaran muhasabah. Jadi semua ini namanya pelajaran apa? Muhasabah, mengevaluasi diri. Karena hasibu qabla an tuhasabu. Itu semua pelajaran muhasabah. Maka tema itu sangat universal. Tema muhasabah itu sangat universal, bisa di bab-bab ya, bisa di bab-bab dan bisa dibukukan. Hasil muhasabah ini bisa diringkas menjadi kajian-kajian sufi yang bermanfaat untuk umat ya, bermanfaat untuk umat. Semoga barokah dan semoga istiqomah. Ki Jamal mohon didoakan ya, karena beliau termasuk Ki Sepuh. Kesehatannya memang saya tanya adik saya Rosin, kesehatannya sampai pagi berkurang lagi, tapi kita doakan semoga diberi panjang umur yang barokah. Yang sudah jarang orang tua, sekarang ini orang tua sudah banyak yang meninggalkan kita, dan insya Allah Indonesia ini tidak akan kurang stok ulamanya, karena Indonesia ini termasuk negara yang paling bertafakuh fikih,
negara yang paling maju dalam hasrat mempelajari agama itu Indonesia. Saya tidak bangga-banggakannya dibanding negara lain. Indonesia ini termasuk paling besar belajar ilmu Islam. Sampai isu terbanyak di Indonesia itu ilmu agama. Sampai ada orang awam itu debat soal lebaran, padahal nggak puasa. Nggak ikut puasa, debat soal lebaran. Ada lagi debat soal kunut, nggak pernah subuh. Itu ya ada di Indonesia. Senang debat soal kunut. Ada lagi debat soal tarawih 10 rakaat atau 20 rakaat. Orangnya yang nggak ikut tarawih. Itu saking apa? Himmahnya pada ilmu agama. Soal pengamalan, nah itu coba sensitif agama itu kan di Indonesia. Coba kamu lihat seperti maaf ya terbaru ini. Saya terbaru, cuma saya tidak. Alhamdulillah, kami di fakir di zaman saya itu tahu didikan ayah saya tidak pernah menyebut nama orang dalam mengkritik, tidak boleh menghujat penguasa, pemerintah, ya menghujat itu tidak boleh. Kalau menasihati boleh, menasihati penguasa, menasihati, tapi kalau menghujat tidak boleh. Apa itu sampai menyebut nama, menyebut apa itu tidak boleh, ya. Maka kasus yang terbaru itu yang YouTube saya keluar meluruskan 9 kesesatan itu ya, meluruskan 9 kesesatan yang terbaru itu, saya mau meluncurkan YouTube itu, saya laporan ke Polri karena sebelum narasumber itu diundang di Mabes Polri datang dulu ke rumah saya untuk meminta saya berbuka beberapa hal terkait dengan isu-isu agama di Indonesia. Kemudian saya belum sempat datang ke Mabes Polri, narasumber itu didatangkan membawa masalah yang sempat jadi masalah sampai sekarang ini ya, viral ya. Kemudian saya luruskan tanpa menyebut institusinya, tanpa menyebut nama, itu karena kita tidak bisa menyalahkan ini, menyalahkan pihak ini. Yang jelas yang perlu diluruskan, tapi tidak usah membicarakan sana, membicarakan sini. Itu cara yang terbaik. Itu kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu. Tuban ini banyak ulama, dan Tuban ini, masya Allah, ulama banyak sekali. Ada ulama yang sangat produktif, dan Fadl Senori itu juga ulama besar di Tuban ya. Itu termasuk berlian di Tuban yang manusia langka lah di Tuban ini, di Indonesia ini ya. Semoga kita mendapatkan barokah dari sini Rasulullah. Allahumma akhirna bi'ilmi sayyidina bi'ilmi wa akhirna bitaqwa wa jami'na bil'afiyah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Khususnya di Jamal, semoga dipanjangkan umur dengan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa nanti menunggu dari Tom Badari. Alhamdulillah. Kalau nasi yang kalau nanti di Senori, nasi Senori kalau gitu. Kapan dijadikan di Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa. Moga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Mengingat waktu, sebelum acara ditutup dengan barokah doa, saya sebagai pembawa acara apabila ada khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah doa dapat terkalung-kalung Romo Kiai Haji Tom Badawi
Dipersilakan. Bagi tafadhol. لرضا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد قلت قيمته ورسول وسنته وأنت الهاية إليه ولكلك عليم وفارج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن والنور وتكون لنا والمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا. اللهم إنا نسألك بما دعاك النبي آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإنا نسألك بما دعاك نبينا إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وإنا نسألك بما دعاك نبينا سليمان عليه السلام ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأن نسألك بما دعاك نبينا يوسف عليه السلام ربي قد أتاني من ملك وأعلم أن أقتأويل أحد فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وإن نسألك بما دعاك نبينا زكريا عليه السلام ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وإن نسألك بما دعاك نبينا يونس عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن نسألك بما دعاك نبينا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإن نسألك بما دعاك نبينا موسى عليه السلام ربي نجني من القوم الظالمين عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وإن نسألك بما دعاك نبينا عيسى عليه السلام اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وإن نسألك كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك من خير اللهم نسألك من خير كله عاجله وآجله ونعلم وما لا نعلم ونعوذ من الشر كله عاجل وآجل عالم كله وما لا نعلم. يا الله يا رحمن يا رحيم. وإنا اللهم إنا نسألك خير ما سأل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. وأنا نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد أمي وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله بسر الفاتحة.
acara salajengipun mangke rahmat Allah. Saderengipun acara rahmat Allah. Punten para rawuh ingkang kagungan nomor HP WA saged setor teman-teman panitia mangke badhe dipun lebetaken wonten grup muhasabah Sabtu pagi. Ajeng kami menawi boten wonten udzur dipun suwun dumateng para jamaah saged hadir wonten muhasabah Jumat pagi wonten mushola As-Sa'adah Kelurahan Lajari. Terima kasih. قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون رهيب رحمة الهادي القريب حديثك النهور العزيب جوارك الغصن الرتيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل